Om Swastiastu. Selamat pagi, sahabat Rumah Belajar. Di sini saya, Ninyoman Sri Aryawati dari Guru SMP Negeri 2 Semarapura, Klungkung, Bali. Di sini kami akan membahas mengenai benua Asia. Jadi sebelum kita membahas mengenai benua Asia, alangkah baiknya kita tahu pengertian daripada benua. Benua adalah daratan yang sangat luas yang ada di permukaan bumi, sehingga bagian tengahnya tidak mendapat pengaruh langsung dari angin laut. Benua yang kita ketahui ada 5. Jadi urutan dari benua yang terluas, yang pertama adalah Asia, kemudian Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia. 5 benua tersebut kita bahas satu persatu. Di antaranya pertama, benua Asia. Kita tahu karakteristik yang menarik banyak terdapat di benua Asia. Karakteristik daripada benua Asia adalah yang pertama, tempat lahirnya agama-agama besar di dunia seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kedua adalah 4 dari 7 keajaiban dunia berada di benua Asia, antara lain tembok besar raksasa Cina, kemudian Candi Borobudur yang ada di Indonesia, Taj Mahal yang ada di India, dan Ka'bah di Saudi Arabia. Yang ketiga adalah gunung tertinggi yang berada di benua Asia, yaitu yang terkenal dengan Mount Everest dengan ketinggian 8.848 meter. Yang keempat, laut terluas di dunia yaitu Laut Cina Selatan. Yang kelima, benua Asia adalah benua terluas di dunia. Yang keenam, penghasil minyak bumi terbesar di dunia yang terdapat di Arab Saudi. Yang ketujuh, 6 dari 10 negara dengan penduduk terbanyak di dunia yaitu Cina, India, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, dan Jepang. Benua Asia merupakan benua terbesar di dunia. Luas benua Asia mencapai 44 juta kilometer persegi. Secara astronomis, Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur barat dan 11 derajat lintang selatan sampai 77 derajat lintang utara. Secara geografis, Asia terbagi atas 5 kawasan, yakni kawasan Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara. Iklim yang ada di benua Asia. Yang pertama, iklim tropis, yakni iklim yang berciri curah hujan tinggi, kelembaban tinggi, dan suhu panas sepanjang tahun. Sebagian besar terdapat di wilayah Asia Tenggara. Yang kedua adalah iklim subtropis, yakni iklim yang berciri adanya 4 musim. 4 musim di sini yaitu musim dingin, semi, panas, dan gugur. Itu terjadi di wilayah Asia Timur. Yang ketiga adalah iklim sedang, yaitu iklim yang merupakan perpaduan antara iklim subtropis dengan iklim kutub yang terdapat di sekitar Mongolia. Yang keempat adalah iklim kutub, yaitu iklim yang berciri musim dingin yang panjang dan musim panas yang sangat pendek, terdapat di daratan Asia bagian utara sekitar Siberia. Yang kelima adalah iklim kontinental, yakni iklim yang berciri adanya pengaruh daratan yang kuat terdapat di daerah sekitar gurun Gobi atau di pedalaman benua. Yang keenam adalah iklim gurun, yakni iklim yang berciri perubahan suhu selalu berubah-ubah dengan cepat serta curah hujan yang rendah terdapat di sebagian besar wilayah Asia Barat dan Asia Timur. Pada tahun 2005 diperkirakan jumlah penduduk Asia mencapai 4 miliar jiwa. Kepadatan penduduk di Asia mencapai 119 orang per kilometer. Laju pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1,5% per tahun. Walau begitu, persebaran penduduk tidak merata di setiap kawasan. Sebagai contoh, Yaman, Suriah, Saudi Arabia, Laos, Yordania merupakan negara-negara pertumbuhan penduduk yang tinggi, yaitu di atas 2,5%. Penduduk di Asia terdiri dari 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, Caucasoid, dan ras Negroid. Tipe ras tersebut telah bercampur baur sehingga mengalami proses asimilasi. Di bidang perekonomian, aktivitas perekonomian di sebagian besar wilayah Asia didominasi oleh pertanian, kecuali di Asia Barat yang sangat mengandalkan pertambangan minyak dan gas. Pertanian yang ada di Asia umumnya dilihatkan oleh daerah aliran sungai seperti Sungai Gangga di India, Sungai Mekong di Vietnam, Sungai Huanghe di Cina, dan Sungai Chao Phraya di Thailand. Di Asia, industri mulai berkembang pesat terutama di negara-negara Singapura, Taiwan, Jepang, Korea,
yang telah menjelma menjadi negara industri. Pertambangan Asia sangat tertumpu pada minyak bumi, terutama di kawasan Asia Barat. Untuk komoditas pertanian, Asia Tenggara merupakan kawasan penghasil padi utama, sementara Asia Tengah menghasilkan gandum. Demikianlah materi tentang benua Asia yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.